Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini masih bersama dengan Ibu Anggi. Kita akan mempelajari tentang bangun ruang juga, yaitu bangun ruang tabung. Sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Kira-kira kalian bisa sebutkan tidak ada gambar apa saja? Ya, ada gambar kaleng makanan. Ada juga gambar toples, gelas, tong sampah, kaleng minuman, drum minyak, pipa, baterai, dan teropong. Coba kalian perhatikan, kira-kira dari ke-9 gambar tersebut, apa yang memiliki kemiripannya? Jadi kira-kira miripnya apa tuh? Nah, yang mirip adalah dari bagian bentuknya. Coba kalian perhatikan bagian atas yang tutupnya itu bentuknya apa? Betul, bentuknya adalah lingkaran. Bagian bawahnya pun sama, bentuknya lingkaran. Lalu, bentuknya kira-kira dalam bangun ruang disebut bentuk apa? Nah, dalam bangun ruang itu disebut dengan bentuk tabung. Sekarang kalian bisa tidak menyebutkan bagian-bagian dari sebuah drum yang ada dalam gambar tersebut? Drum terdiri atas sisi atas atau bagian tutup dan sisi bawah atau bagian alas yang berbentuk lingkaran. Selain itu, drum juga mempunyai sisi samping atau yang disebut sisi lengkung di sepanjang tingginya. Secara umum, tabung juga mempunyai unsur-unsur seperti pada drum. Sekarang kita coba cari tahu apa itu tabung. Tabung merupakan bentuk prisma khusus sama seperti kubus dan balok. Mereka adalah bentuk prisma khusus. Tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bidang lengkung atau yang disebut juga dengan selimut tabung dan dua bidang datar, yaitu sisi alas dan sisi atas. Sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran yang letaknya sejajar. Coba kalian perhatikan unsur-unsur yang ada di gambar tersebut. Unsur-unsur tabung tersebut ada bagian selimut tabung, ada bagian alas tabung, ada bagian tutup tabung. Kemudian kalian juga perhatikan ketika nanti kalian mencari luas permukaan dan volume, kita juga memerlukan diameter atau jari-jari tabungnya dan tinggi tabung. Nanti kita akan pelajari di bagian berikutnya ya. Sekarang kita perhatikan dulu sifat-sifat tabung. Sifat-sifat tabung yang pertama, tabung mempunyai 3 buah sisi, yaitu sisi atas, sisi alas, dan sisi lengkung. Yang kedua, tabung tidak mempunyai titik sudut. Yang ketiga, sisi atas dan sisi alas tabung berbentuk lingkaran dengan ukuran sama. Yang keempat, sisi lengkung tabung disebut selimut tabung. Yang kelima, jarak sisi atas dan sisi alas disebut tinggi tabung. Dan yang keenam, tabung memiliki 2 rusuk lengkung. Sekarang kita pelajari jaring-jaring tabung. Coba perhatikan gambar tersebut. Jaring-jaring tabung itu apa kemarin? Ya, adalah rangkanya. Jadi kalau tabung yang sudah kalian bentuk tersebut dibuka, aslinya jaring-jaring yang dibentuk oleh tabung tersebut ada 2 buah lingkaran dan 1 persegi panjang. 2 buah lingkaran tersebut adalah yang sebagai tutup tabung dan sebagai alas tabung. Sedangkan bagian persegi panjang itu adalah bagian selimut tabungnya ya. Sekarang kita perhatikan kembali luas selimut tabung. Apa rumus dari luas selimut tabung? Luas selimut tabung memiliki rumus luas selimut sama dengan 2 dikali Pi dikali R dikali T. Itu adalah rumusnya. 2 dikali Pi dikali R dikali T. Dengan keterangan Pi-nya adalah 22/7 atau 3,14. R sebagai jari-jari lingkaran, T sebagai tinggi tabung. Sekarang perhatikan lagi, ada luas permukaan tabung. Rumusnya adalah 2 dikali Pi dikali R dikali dalam kurung
R ditambah T tutup kurung. Kita lihat, ingat ya, ada bagian yang ditutup kurung. Itu adalah yang dijumlahkan terlebih dahulu. Jadi kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Dengan keterangan yang sama ya, Pi 22/7 atau 3,14. R-nya sebagai jari-jari dan T-nya adalah tinggi tabung. Sekarang bagian volume tabung. Volume tabung jika terisi dengan penuh maka rumusnya Pi dikali R kuadrat kali T. R kuadrat itu adalah berarti R dikali R. Sama ya, R itu sebagai jari-jari, Pi-nya 22/7 atau 3,14 dan T-nya adalah tinggi tabung. Kalian ingat-ingat kalau Pi digunakan 22/7 untuk yang bagiannya terlihat baik R ataupun T-nya memiliki kelipatan 7. Sedangkan 3,14 selain yang kelipatan 7 agar memudahkan kalian untuk mengerjakan soal. Sekarang kita perhatikan yuk soal atau contoh soalnya. Ada sebuah gambar. Lihat, yang 28 cm itu merupakan tinggi tabung. Sedangkan yang 7 cm adalah jari-jari tabung. Kita harus menentukan luas selimut tabung, luas permukaan tabung, dan volume tabung. Kira-kira bagaimana ya cara kita mengerjakannya? Kita perhatikan video berikut ini. Baik anak-anak ibu, sekarang ibu akan menjelaskan tentang soal yang tadi diberikan oleh ibu. Kita perhatikan dulu yuk gambarnya. Nah, di sini ada gambar sudah ibu buat bentuk tabungnya dengan tinggi 28 cm. Ingat ya, tingginya 28 dan di sini R-nya atau jari-jarinya 7 cm. Kita harus menentukan luas selimut tabung, luas permukaan tabung, dan volume tabung. Caranya kita seperti ini. Penyelesaian. Jadi diketahui R-nya adalah 7 cm dan juga tinggi tabungnya adalah 28 cm ya. Di sini R-nya atau jari-jarinya 7 cm dan tingginya adalah 28 cm. Yang ditanyakan luas selimut, luas permukaan, dan volume tabung. Sekarang kita kerjakan dulu soal yang pertama ya. Soal pertama tentang luas selimut tabung. Rumus luas selimut tabung adalah 2 dikali Pi kali R kali T. Ingat rumusnya 2 kali Pi kali R kali T. Kita masukkan dulu ya. 2 dikali Pi-nya kita pakai berapa? Ingat, R-nya adalah 7 cm dan tingginya adalah 28 cm. Berarti 7 dan 28 dua-duanya adalah kelipatan 7. Jadi kita bisa pakai Pi-nya yaitu 22/7. Kita kalikan R-nya tadi 7 cm. Kita kalikan tingginya 28 cm. Kita lihat, adakah yang bisa dicoret atau dibagi? Bisa ya, 7 dibagi 7 adalah hasilnya 1. Sekarang kita tinggal kalikan 2 dikali 22 dikali 28 ya, hasilnya sisanya tinggal ini yang harus dikalikan. Sekarang kita kerjakan yang depan. 2 dikali 22 hasilnya 44 dikali 28 ya. Sekarang kita lihat 44 kali 28 berapa ya hasilnya? Yaitu setelah dihitung 1232 cm. Ingat kalau luas adalah kuadrat. Ingat-ingat ya. Ini cara mencari luas selimut tabung. Sekarang berikutnya mencari luas permukaan tabung. Bedakan ya, mencari luas selimut dan luas permukaan tabung itu berbeda. Sekarang luas permukaan tabung rumusnya 2 dikali Pi kali R kali R tambah T. Ada yang di dalam kurung, kalian harus perhatikan. Jangan sampai lupa. Sekarang kita kerjakan dulu. 2 dikali, tadi Pi-nya bisa pakai 22/7.
7. 22 per 7. Kita masukkan, dikali R-nya 7. Dikali lagi dalam kurung, R-nya 7 ditambah. Ingat ya, ditambah tingginya 28. Sampai sini sudah paham ya. Sekarang kita kerjakan lagi bagian bawahnya. Dari sini ada yang bisa dicoret atau dibagi, bisa 7 dibagi 7, hasilnya 1. Sekarang kita turunkan lagi, 2 dikali 22 dikali, lihat, kerjakan dulu yang di dalam kurung. 7 ditambah 28 hasilnya berapa? 35. Ya, jadi kerjakan dulu yang di dalam kurung. Sekarang 2 dikali 22 hasilnya berapa? 44 dikali 35. Dihitung dulu silahkan. 44 kali 35. Nah, hasilnya adalah 1540 cm kuadrat. Ingat ya, kalau masih mencari luas berarti pakainya cm kuadrat. Sampai sini paham ya? Sekarang kita masuk ke volume tabung. Ingat-ingat rumusnya volume tabung. Pi dikali R kuadrat dikali T. R kuadrat di sini adalah R dikali R ya. Sekarang kita masukkan. Tadi Pi-nya dipakai 22 per 7. Dikali R-nya adalah 7. Dikali R lagi 7. Kali T-nya 28. Sekarang kita coret ya. Salah satunya ini bisa 7 dibagi 7 hasilnya 1. Kita masukkan bawahnya ya. 22 dikali 7 dikali 28. Kita kerjakan yang depan. 22 dikali 7 hasilnya 154 dikali 28. 154 dikali 28 hasilnya 4312 cm kubik. Ingat ya, kalau volume pakainya cm kubik, satuannya kubik. Seperti itu ya kurang lebihnya. Jadi silahkan kalian pelajari. Jika ada yang kurang mengerti boleh tanyakan dulu ke wali kelasnya. Nah, bagaimana? Sudah mengerti kan bagaimana cara mencari luas selimut tabung, luas permukaan tabung, dan volume tabung? Kalau begitu, kalian coba kerjakan tantangan hari ini. Perhatikan gambarnya, 20 cm sebagai tinggi tabung dan 14 cm sebagai jari-jari tabung. Kalian cari, ada 3 yaitu luas selimut tabung, luas permukaan tabung, dan volume tabung. Coba kalian kerjakan, tulis soalnya di buku tulis, lalu kerjakan dengan caranya. Kerjakan dengan teliti ya. Baik, terima kasih karena sudah belajar dengan baik hari ini. Kalian sudah belajar dengan sangat-sangat baik. Tetap semangat ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat terus. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.